Ya. Ini udah, gak usah banyak ngomong kamu ya. Mama ini apaan sih, Ma? Kamu tahu ya, Sinta sudah kami jodohkan sama Pak Agung. Nah, Dia itu anak kerja sama orang paling terkaya, tahu nggak? Ini semua gara-gara laki-laki ini, Mak. Hah? Iya. Sinta berani membantah sama kamu. Membentak sama kamu cuma gara-gara ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia. Ini mau pinjam uang sama siapa nih? Kalau aku gak pinjam uang, aku mau ketemu sama pacarnya Sinta, anakku. Nah, jangan sampai aku gak terlihat wibawa di depan pacarnya Sinta. Kalau bisa pacarnya Sinta itu bisa dimanfaatkan, ya setidaknya dia itu bisa menunjang biaya Sinta untuk kuliah. Mama lagi masak lagi. Pokoknya aku harus pinjam uang. Kalau bisa aku pinjam mobil nih, supaya aku kelihatan sangat orang yang terpandang, orang kaya. Tapi mau pinjam sama siapa ya? Mau pinjam sama anaknya Pak Arif apa ya? Kayaknya gak ada pilihan lain. Coba aja Sinta mau dijodohkan sama anaknya Pak Arif. Pasti utang piutang aku sama Pak Arif itu gak bakalan ditagih lagi. Secara kita menjadi besan. Tapi kalau sampai pacarnya Sinta yang sekarang yang ketemu sama saya gak memenuhi kriteria keluarga kita, awas saja, aku bakalan kasih pelajaran karena sudah menyita waktu aku. Udahlah, daripada aku bingung cari pinjaman uang, aku langsung ke rumahnya Pak Arif. Jalan kaki nih. Nih masih gak nyampe jam 8 ya. Tumben Bos Bagas nyuruh aku pagi-pagi kayak gini buat ke rumahnya. Dan lagi Bos Bagas nggak bilang kalau aku disuruh ke sana, disuruh ngapain. Katanya Bos Bagas mau bilang kalau aku sudah nyampe rumahnya. Tapi aku bingung juga ya. Dari kemarin-kemarinnya ya aku nggak pernah pagi-pagi banget kayak gini buat ke rumahnya Bos Bagas. Tapi kenapa sekarang aku disuruh ke sana ya? Atau jangan-jangan aku mau nggak tahu deh. Mungkin mau dikasih uang bonus buat kerja. Tapi kalau masalah bonusan kerja dari Bos Bagas itu udah tiap bulan. Ya udah deh, mending aku langsung jalan ke rumahnya bos nih. Biar bos nggak marah-marah, soalnya aku kemarin pernah sempat nggak tepat waktu. Bos Bagas rasanya kayak yang nggak enak gitu aku. Wah, ini udah nelpon. Halo bos. Oh ya, ini udah mau OTW bos. Oh ya bos, sebelumnya mohon maaf ya bos. Saya mau nanya, emang saya disuruh ngapain bos ke rumahnya bos? Oh ya, mau bilang kalau udah sampai tujuan ya bos. Oh, ya udah deh bos. Oke bos, ini saya udah mau OTW bos. Ya bos. Waalaikumsalam. Ya aku langsung jalan aja deh. Aku bawa yang Revo aja. Agung? Wah, kebetulan banget nih. Pak David. Ya, pawannya ada. Bapak barusan masih keluar Pak David. Oh, masih keluar. Barusan. Ya, ya udah. Aku sekalian ada kepentingan sama Ya udah, Agung. kita duduk dulu Pak David. Oh ya udah. Bawa aja deh, Tapi- sebetulnya nggak apa-apa. Gak usah. Oh ya, Agung tumben-tumbenan. Jam segini masih di rumah. Biasanya kan udah berangkat kerja. Oh, sekarang ya ini ntar lagi. Sekarang saya dipanggil bos Pak David.
Nah, jadinya saya ke bos dulu, nanti langsung ke tempat kerja gitu. Oh gitu. Saya juga heran Pak David, biasanya bosnya saya Pak David nggak pernah nelpon pagi-pagi kayak gini Pak David. Iya, iya, Buat iya. Mungkin ada kepentingan yang sangat urgent yang nggak boleh dilewatkan gitu. mungkin. Oh iya, saya sebenarnya ada kepentingan sama Nagung. Tapi menurut saya, kalau saya ngomong sekarang, waktunya belum pas. Kalau semuanya sudah ngumpul, Pak Arif dan mamanya kamu udah ada, baru saya ngomong. Oh ya, berhubung papanya Nagung nggak ada, Terus gimana Pak David? saya mau minta tolong, boleh nggak nih? Ya Pak David tinggal ucapin aja Pak David mau minta tolong apa ke saya itu Pak. Ya gini Nagung, sebenarnya saya malu sih. Tapi ya mau gimana lagi nih, dalam keadaan mendesak, Hah? saya lagi butuh uang Nagung gitu loh. Ada kepentingan yang sangat mendadak dan saya kebetulan nggak ada uang sama sekali. Kalau masalah pinjam uang kan Pak David biasanya pinjam ke papa saya. Iya, ini berhubung nggak ada bapaknya, mau gimana lagi Nagung? Ya saya langsung ngomong sama Nagung aja. Siapa tahu kan Nagung ada uang, masa gak ada uang sih? Nagung kan kerjanya sudah bagus, mobil banyak. Kalau uang sih ada sih Pak David, tapi cuman Pak David mau pinjam uang nominalnya berapa kan? Sekitar 1 juta cuma Nagung. Besok saya langsung balikan ke sini kok. Gak lama, karena uang saya belum cair gitu loh di bank. Makanya kalau saya langsung ke bank masih antrian, sedangkan uangnya boleh dipakai sekarang gitu Nagung. Iya saya paham Pak David, tapi cuman gimana ya? Saya nggak punya uang cash Pak David. Soalnya uang saya ada di ATM semua Pak David. Oh, gitu. Saya jarang-jarang pegang uang nominal 1 juta Pak David. Mungkin cuma 500.000 kan saya masih belum. Ya kebetulan kan saya punya ATM juga Nagung. Oh. Nagung bisa ATM. transfer gitu loh. Oh ya. Kita dulu ya. Berapa nominalnya Pak David? Kalau nomor rekeningnya yang ini Nagung. Kita dulu. Saya Ya. tulis ya. BRI kan Pak David? Iya. Sudah ya Nagung ya. Ya sedang proses. Nah, ya sudah kalau kayak gitu Nagung kalau mau kerja dulu gak apa-apa silakan. Saya sekalian nunggu bapaknya Nagung. Mau ngobrol-ngobrol dulu, habis itu saya langsung pulang. Oh ya lain kali ya Pak David, kalau mau ke sini komunikasi dulu Pak David lewat handphone biar ya Iya kayak gini. iya. Kebetulan Ya, biasanya papa saya kalau keluar, Pak David. saya datang ke sini itu malam-malam habis maghrib karena keadaan mendesak ya saya langsung ke sini tanpa mengabari dulu sama Pak Arif gitu. Tapi ini lagi Pak David. Pak David kan kalau pinjam uang ke papa terus dari dulu, nggak pernah pinjam ke saya Pak David. Jadi Pak David saya minta tolong deh. Nanti Kenapa? seumpamanya papa saya Pak David nanya ke Pak David, Iya. nggak usah bilang-bilang Pak David. Oh kalau masalah itu tenang Nagung. Soalnya saya gimana ya Pak David? Takut dimarahi Pak David. Soalnya kan Nagung nggak usah khawatir. Kalau bapaknya marah, bilang sama saya yang mendesak pinjam sama Nagung gitu aja. Ya udah. Pasti bisa maklumi kok. Ya udah Pak, Nagung kalau mau kerja nanti telat. Bosnya katanya nungguin. benar. Kalau gitu ya udah Pak David, saya mau berangkat kerja dulu. Mau berangkat ke rumahnya bos dulu. Saya takut telat Pak David. Ya, tapi tunggu Nagung. Gimana lagi? Nagung kalau agak sibuk ya, Nagung main-main ke rumah. Dan kebetulan Nagung nggak pernah ikut kalau papanya sama mamanya ke rumah gitu. Ya saya kan ini Pak David. Saya kan kerjaan cuma 5 hari, Sabtu sama Minggu kan libur. Ini saya nyelesain pekerjaan yang belum selesai itu Pak Oh David. gitu. Ya sudah Nagung minggunya pakai sore kalau udah nggak ada aktivitas Nagung main. Ya udah deh, Supaya Nagung tahu ke rumah Kalau saya gitu. Kalau masalah itu gampang Pak David. Kita kan tinggal ya komunikasi lewat handphone. Saya langsung jalan Pak David. Ya soalnya saya dari dulu nggak pernah ke rumahnya Pak David ya. Nagung sibuk sih, jangan terlalu sibuk. Mikirin juga buat berkeluarga. Pak Arif soalnya minta tolong terus sama saya Nagung. Katanya gimana? Buat carikan jodoh gitu loh yang pas.
Kalau yang masa- baik. Kalau masalah jodoh kan udah ada yang ngatur, Pak David. Nggak ada yang ngatur, tapi kalau nggak dicari kan nggak bakalan datang lagi. Apalagi perempuan itu nunggu, bukan mencari gitu loh. Ya sebenarnya sih banyak, Pak David. Kan semua teman-teman saya SMA juga pernah suka ke saya nih, Pak David. Jadinya saya nggak cocok lah. Jadinya saya nggak mau, Pak David. Kan setiap orang beda-beda, Ya. Pak David. Nanti Jadi kalau Nagung sudah agak nggak sibuk, ada kesempatan, kita sharing-sharing lagi, gak apa-apa. Ya, kalau gitu saya mau langsung jalan ya, Pak David. Kalau masalah saya mau ke rumah Pak David, ya gampang lah, Pak David. Karena rumahnya Pak David bukan di luar kota, cuma Iya, daerah sini juga, Pak David. daerah sini, tapi Nagung kayaknya di luar kota gitu loh. Sibuk, Pak Nggak David. pernah main. Ya udah, kalau Pak Agung, Agung mau bekerja, saya langsung pulang Nagung karena masih ada kepentingan sama istri. Ya udah deh, Pak. Nagung hati-hati di jalan ya. Baik, Pak David. Ya udah saya jalan dulu ya, Pak David. Iya iya iya. Pak David nggak mau Udah, nunggu nggak usah. Papa. Nggak usah. Katanya mau ngobrol sama Papa. Nanti malam saya balik lagi ke sini. Ya udah deh. Kok tumben pakai motor Agung? Aku kesini ini Gung, minta antar ke kamu. Ya. Aku mau ketemu sama orang tuanya Sinta. Jadi aku rencana mau cerita semua tentang kalau sebenarnya ya aku udah ada pekerjaan. Nah, Sinta itu kan taunya aku masih pengangguran Gung dan nggak punya apa-apa. Ya kamu tahu sendiri, tiap aku keluar aku nggak pernah bawa mobil. Dan sekarang ya kayaknya memang udah waktunya buat aku ngomong sama Sinta dan juga orang tuanya kan juga belum kenal sama aku, jadi aku mau ketemu sama orang tuanya sekalian mau ngomong itu karena orang tuanya katanya Sinta sih pengen tahu sama aku Gung. Oh, Ya, jadi orang tua kan juga pengen yang terbaik buat anaknya benar. Gung. Oh jadinya Sinta sama orang tuanya mau ketemuan sama bos di sini, Mas? Iya, jadi aku udah ngajakin di kafe ya, mungkin Sinta kasihan ya Gung sama aku Gung. Ya mungkin bos kan belum tahu kalau ya bos Bagas bos besar kayak gini, bos. Ya itu Gung, aku kepikiran banget, aku merasa bersalah karena aku gak ngomong sejujurnya sama Sinta. Tapi gak apa-apa lah, dengan aku begini, aku bisa tahu berarti Sinta itu yang terbaik buat aku. Benar, Ya, kita berdoa aja, semoga orang tuanya juga bisa nerima. Tapi sekarang aku ke orang tuanya bertujuan untuk ngomong aku mau ngelamar Sinta. Dan aku juga mau jelasin tentang semua pekerjaanku Gung. Ya, bos. Ya semoga aja aku diterima Gung. Ya semoga aja, bos. Sebenarnya juga aku juga gak enak. Aku ketemuan sama orang tuanya di sini. Tapi ini kemauannya Sinta Gung. Dan Sinta ya biar orang tuanya Sinta juga bisa nerima aku apa adanya. Katanya sih begitu. Bagus banget Gung. Hatinya Sinta itu Gung. Emang dari awal bos pacaran Sinta nggak pernah ngeluh nih dengan keadaan Gak bos? pernah, sekalipun dia gak pernah ngeluh Gung. Aku bangga orang tuanya Sinta itu bisa ngedidik Sinta sampai seperti itu Gung. Dan aku heran, selama aku kenal sama perempuan, gak ada perempuan yang seperti Sinta Gung. Kalau yang cantik mah banyak Gung, kamu tahu sendiri. Benar, bos. Mantan aku gimana Gung, cantik-cantik semua. Tapi kalau soal sikap dan perilaku, kayaknya orang tuanya Sinta itu udah berhasil mendidik Sinta Gung. Jadi ya aku harus buat Sinta bahagia sekarang. Benar, bos. Biar orang tuanya juga gak kecewa kalau misalkan orang tuanya nerima aku Gung. Dan apapun persyaratan dari orang tuanya bakalan aku penuhin. Apa sih yang bisa orang lain berikan buat Sinta, aku juga bisa Gung. Ya semoga aja lah sesuai sama rencana Gung. Ya semoga aja orang tuanya si Sinta nerima bos apa adanya gitu, bos. Kagum banget aku Gung sama Sinta itu Gung. Ya, bos. Ya udahlah kalau begitu, mending sekarang aku langsung temuin Sinta dulu Gung. Siapa tahu dia udah nungguin di sini, aku cari-cari dulu. Soalnya gak enak kalau misalkan mereka yang nungguin dulu. Nah, benar, Tapi bos. kan janjiannya jam 9. Ini masih jam setengah 9. Jadi aku 30 menit mendahului.
Tapi nggak coba dihubungi dulu bos biar ketemunya enak gitu bos. Maksudnya nggak Oh saling enggak, cari aku udah gitu, bos. janjian. Udah janjian di bos. daerah sini aku. Yaudah, kalau begitu aku cari tempat duduk dulu ya. Jadi aku enak langsung ketemu antar. Jadi saya nunggu di sini bos. Ya, kamu tunggu di sini aja. Ya nantinya kalau ada kebutuhan atau keperluan apa langsung telepon saya bos. Oke. Udah, kalau gitu aku duluan ya. Udah hati-hati bos. Oke. Semoga aja Bos Bagas sama orang tuanya Sinta diterima dengan baik. Soalnya pada dari dulu Bos Bagas cuman ya dibuat mainan sama cewek-cewek matrek di luar sana. Semoga hubungannya langgeng sampai kelak nanti. Kayaknya Bos Bagas seneng banget deh ketemu sama si Sinta. Kayaknya dia udah bahagia banget. Dari kemarin-kemarinnya kayaknya Bos Bagas gak pernah cerita tentang masalah perempuan aku. Tapi kenapa ya tiba-tiba sekarang Bos Bagas berani ngomong perempuan sama aku. Mungkin Bos Bagas udah seneng banget Sinta mungkin ya. Udah deh, dengan aku tunggu di dalam mobil aja deh. Banget deh, Sinta akhirnya kita bisa keluar bareng-bareng. Iya, mumpung ada waktu kan. Nah gitu dong, Mama juga kan sibuk, Ayah juga sibuk kan. Iya, Pak, ngomong-ngomong, tanya deh sama Sinta. Kenapa? Menanya apa? Iya, soal... Masalah pacarnya. Oh iya, aku sini menyempatkan waktu buat ketemu sama pacar kamu. Iya, Sinta kan juga udah minta tolong sama Ayah sama Mama buat nyempetin waktu untuk Sinta buat ngenalin pacar Sinta. Emang nggak ada tempat lain selain di tempat umum? Ya, sebenarnya pacar Sinta ngajakin di kafe, cuman ini tempat favorit kita. Jadi awal Sinta ketemu sama pacar Sinta di sini, mah. Favorit? Favorit tuh nggak punya uang? Pacar kamu itu? Ayah, jangan begitu dong. Itu kan pacar Sinta. Mau gimana pun keadaan pacar Sinta itu tetap pacar Sinta ya. Sinta sayang sama dia. Iya dong, sayang, maksud kita tuh kayak gini. Kita tuh nggak mau ya sampai kamu itu salah pilih. Apalagi di zaman sekarang laki-laki itu kan pasti banyak maunya. Jadi kalau kita nggak lihat bibit-bibit bobot sama keluarganya itu takut nanti salah ke kamu. Kita itu cuma pengen hidupan kamu itu kedepannya lebih baik, ya kan, Pak? Iya. Bener banget. Apalagi pacar kamu itu tahu tentang keadaan keluarga kamu yang sudah kaya. Hah? Saya takutnya pacar kamu itu cuma mau perhatian kamu. Ya ampun Ayah, jangan berpikiran seperti itu dong. Sinta tahu Ayah itu emang orang kaya, cuman jangan kayak gitu dong kepada Sebenarnya Ayah Sinta. gak setuju kamu tuh masih pacaran, ya. Dengan kamu masih kuliah, kamu harus fokus sama masa depan kamu. Kalau kamu sudah pacaran, untuk saat ini kamu bakalan gak fokus lagi sama mata kuliah kamu kan? Ayah, Sinta janji Sinta bakalan terus fokus kuliah. Cuman Sinta yakin kalau Mas Bagas ini orangnya baik. Dia bakal support Sinta untuk kuliah Sinta kok. Kita juga nggak buru-buru buat kejanjian yang lebih serius kok. Iya sayang, gini, apapun antara kamu sama Bagas, intinya kamu itu nggak boleh sampai gagal fokus sama kuliah kamu. Apalagi kamu tahu kan biaya kuliah itu nggak sedikit. Iya Mama, Sinta janji kok Sinta bakal terus fokus sama kuliah. Tapi Sinta minta Ayah sama Mama terus support Sinta dong. Kalau bukan karena mama kamu minta sama Ayah buat ngedampingin kamu, Ayah gak bakalan mau datang ke sini kan? Ya terus. Dan kamu perlu tahu, kamu itu anak sematawayang kita, dan kamu penerus di perusahaan kita. Iya. Kalau sampai kamu salah pilih, apalagi nih pacar, ya, nanti kalau kamu udah mau nikah, kamu jangan sampai main-main memilih calon pendamping kamu. Ya, sekarang gini Ketika deh. kamu udah salah mencari calon pendamping, kamu bakalan rusak masa depannya. Hah? Apalagi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu sudah pada urakan, gak tahu sopan santun sama orang tua. Ayah gini deh Ayah. Ini kan Sinta minta tolong sama Ayah sama Mama buat nyempetin waktu untuk Sinta. Karena Sinta tahu Ayah emang nggak setuju Sinta pacaran. Mama juga nggak setuju, cuman Mama masih support Sinta. Tapi kali ini Sinta minta tolong sama Ayah.
Tolong Pokoknya hargai untuk kali pacar ini aja, Sinta ya. Ayah datang ke tempat ini untuk ketemu sama pacar kamu. Kalau sampai kamu salah pilih, ini terakhir kalinya kamu pacaran dan kamu bergaul sama orang lain. Bener banget itu sayang. Aku nggak mau ngasih toleransi ketika kamu sudah salah pilih untuk saat ini. Kamu itu dididik dari kecil sampai sekarang dewasa. Kamu tuh gak serba kurangan. Saya selalu memenuhi kebutuhan kamu. Iya, Kita iya. selalu memanjakan kamu. Ya Sinta ngerti Ayah, cuman kan ya Sinta hanya minta waktu Ayah sama Mama sebentar aja kok. Sinta bakalan kenalin, Sinta bakalan tunjukin sama Ayah sama Mama kalau Mas Bagas itu yang terbaik buat Sinta. Ya oke, kalau misalnya memang laki-laki itu udah bener-bener mau dikenali sama kita, tapi ingat, Ma, jangan sampai kamu laki-laki jangan itu terlalu mengecewakan kemana-mana. kita. Ya nggak gitu Pak, kita kasih dulu kesempatan Sinta buat ngenalin pacarnya sama kita. Kalau misalnya pacarnya itu nggak sesuai sama kriteria kita, baru nanti kita akan jodohin Sinta sama orang yang Mas lebih. Sinta nggak mau dijodohin kayak gitu kan, Sinta udah menentukan pilihan Sinta. Jadi tolong hargai dong keputusan Sinta. Ya tapi di keluarga kita itu punya kriteria sayang, dan itu nggak bisa Nah dirubah-rubah. sekarang gini, kan yang ingin menjalani hidup itu Sinta dengan pasangan Sinta, Mak. Emang anaknya Pak Arif tuh kurang apa sih? Dia tuh ganteng. Bentar lagi udah S2. Hah? Iya. Masa depannya sudah baik, sudah bagus. Dan ayah sama bapaknya tuh udah akrab, Ayah udah sekarang gini sahabatan. deh, Ayah Sinta Hah? itu udah dewasa ya, Sinta udah bisa menentukan pilihan Sinta sendiri. Ayah boleh nyuruh Sinta buat cari pasangan yang emang bener-bener cocok buat Sinta. Cuman Ayah nggak bisa dong seenaknya kayak gini sama Sinta. Sayang, semua yang kita lakuin itu untuk masa depan kamu, untuk kebaikan kamu. Kita tuh nggak mau kamu sampai salah pilih. Orang nikah itu cuma sekali seumur hidup, tau nggak? Kalau nanti kamu salah di tengah perjalanan, kamu sendiri yang rugi. Ayah akui, kamu itu anak yang pintar, jenius, dan peka terhadap pembelajaran-pembelajaran yang baru. Ya. Tapi kamu belum mampu dan belum mengalami kehidupan yang sebenarnya. Kamu itu belum menikah. Kamu belum tahu teka-teki kehidupan. Kamu belum tahu pahitnya dan mencari nafkah. Kalau kamu sampai salah berpacaran atau kamu nanti sampai salah mencari pendamping hidup, kamu bakalan sengsara, tau nggak? Ayah gak mau itu terjadi sama anak sematang wayang. Ya udah iya, Sinta bakal tunjukin kok sama Ayah sama Mama kalau pilihan Sinta itu yang terbaik buat Sinta. Udah, daripada kamu banyak ngomong, kamu cepet suruh datang ke sini calon pacar kamu itu atau pacar kamu lah. Ada bentar Sinta cek dulu lah. Oh, ini Mas Bagas sudah WhatsApp Sinta, katanya dia ada di tempat biasa Sinta ketemu sama Mas Bagas. Sinta boleh kesana dulu nggak? Di mana? Iya nanti Sinta jemput Mas Bagas, habis itu kita ngobrol di sini. Ya udah kalau gitu Mas Sinta. Jangan Udah, hati-hati lama-lama. sayang. Iya. Pak. Kamu tuh jangan terlalu memojokkan dia. Hah? Ya Apa jadinya kalau enggak. dia tuh salah pilih? Ya enggak, maksud aku, kita itu kasih kesempatan dulu Sinta buat kenalin calonnya sama kita. Kalau misalnya nggak masuk sama kriteria kita, ya nanti kita jodohin Sinta sama orang lain, orang yang udah levelnya di atas kita, yang nggak mungkin Ya dong udah, di bawah untuk kita. kali ini aku nurut sama mama. Tapi kalau sampai salah pilih, mama harus nurut apa kata opa. Iya. Oke? Oke. Yaudah, kita samperin aja. Aku takut ada apa-apa sama anak. Ya udah, ayo Pak. Kok belum datang juga ya Sinta, udah kan udah di ini. Hai Mas. Ya udah. Lah, ayah sama Salim dong. Ayah sama mamanya kemana ya? Hai sama Mama lagi nunggu di sana tuh. Loh, Tadi kenapa gak kamu suruh kesini deh? Iya, aku panik aja Mas. Tadi dia masih ribut-ribut soal aku mau ngenalin kamu sama mereka gitu loh. Oh jadi Jadi aku tanya dulu sama kamu beneran nih udah siap? ya apapun yang menjadi keputusan orang tuanya kamu ya aku harus terima deh. Tapi mereka ada tanya nggak tentang masalah pekerjaan, ya tentang kehidupanku sehari-hari, terus tentang sikap aku, ya pokoknya tentang aku lah. Soalnya kan ya aku paham deh. Setiap orang tua kan pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Tapi aku juga gak bakalan ngecewain orang tuanya kamu kok. Aku bakalan janji, aku bakalan bahagiain kamu dan bakalan tanggung jawab kalau aku sudah menikah sama kamu.
Ya kalau untuk tanya soal kamu, ya pasti mereka tanya lah Mas. Karena kan aku juga minta mereka buat luangin waktu untuk aku kenalin kamu gitu loh Mas sebenarnya. Cuman mereka juga sudah percaya sama aku kalau aku bakalan cari cowok yang emang cocok buat aku. Cuman masalahnya dia, ayah aku itu nggak terlalu setuju kalau aku harus pacaran saat ini Mas. Karena dia udah mau jodohin aku bilangnya. Cuman aku juga nggak mau lah Mas dijodoh-jodohin seperti itu. Ya kamu tenang aja dong. Ini kan aku udah mau nemuin orang tuanya kamu. Lagian kan kamu juga gak seneng dijodohin deh. Sekarang intinya begini. Aku mau cerita semua ke orang tuanya kamu, jadi orang tuanya kamu biar paham, dan pasti orang tuanya kamu gak bakalan nolak. Ya kalau misalkan aku minta tolong ke kamu buat kenalin sama orang tuanya aku, sekiranya bikin kecewa, aku gak mungkin minta kamu buat kenalin aku sama orang tuanya sekarang. Dan yang bikin aku kurang enak sekarang dek, ya tempat pertemuannya di tempat beginian sih. Kamu kan harusnya nurutin aku, kita di kafe aja. Tenang aja, aku tadi udah bilang kok sama ayah sama mama kalau ini tempat favorit kita saat kita pertama ketemu. Jadi mereka percaya deh. Aku juga nggak mau ngerepotin kamu Mas, kita harus pergi ke kafe. Pasti kan nanti. Kamu gak usah kepikiran, kamu khawatir soalnya aku sekarang belum ada kerjaan dan aku belum ada uang buat bayar. Kamu gak usah khawatir deh, kalau itu kan urusan aku. Jadi kamu gak usah ikut kepikiran dong masalah itu. Aku jadi gak enak, merasa bersalah banget sama kamu. Ya aku nggak bisa lah Mas, ini juga sebenarnya aku ngenalin kamu sama orang tua aku juga, aku masih ada rasa ragu dan takut Mas. Karena kan pasti orang tua aku bertanya soal pekerjaan kamu, cuman aku masih belum bisa jawab itu sama kedua orang tua aku. Aku takut kita akan jauh, kita akan saling kehilangan Mas. Ya aku ngerasa bersalah banget deh sama kamu. Soalnya apa? Ya nggak seharusnya aku bikin kamu kepikiran. Ini harusnya kamu gak ikut mikir masalah ini. Ya udah, sekarang begini aja deh. Kamu sekarang tenang. Yang terpenting sekarang aku udah mau nemuin keluarga kamu, mau nemuin orang tua kamu, dan aku bentar lagi juga bakalan cerita tentang aku, dan aku bakalan ngelamar kamu. Ngelamar? Ya iya, aku mau ngomong kalau misalkan aku mau ngelamar kamu nanti malam, kalau misalkan orang tuanya kamu setuju. Tapi aku yakin nanti kalau misalkan aku udah cerita semua, orang tuanya kamu juga bakalan setuju. Dan seandainya pun orang tuanya kamu bakalan nolak aku, ya mungkin kita jalani dulu. Setelah itu aku mungkin lakukan pendekatan dulu sama orang tuanya kamu deh. Tapi aku minta kamu harus janji sama aku kalau ada apa-apa. Ya janjilah. Kamu gak akan ninggalin aku, oke? Ya iya, aku gak bakalan ninggalin kamu. Kan dari kemarin aku juga meskipun gak ada uang, aku tetap ngajakin kamu jalan, ngajakin kamu seneng-seneng. Ya itu bukti kalau misalkan aku udah serius sama kamu deh. Jangankan masalah uang, bahkan diri aku sendiri berani aku korbankan asalkan aku bisa bareng sama kamu. Aku sekarang gak peduli deh sama omongan orang lain. Pastinya kalau misalkan orang lain itu tahu aku masih pengangguran dan aku mau ngelamar ya perempuan secantik kamu, ya mungkin aku diketawain dan ya aku dibilang aku ngehayal. Ya udah, aku minta sama kamu sekarang harus sabar-sabar aja dulu buat ngambil hati kedua orang tua aku ya. Nanti kalau kamu udah bareng aku janji aku bakal nemenin kamu susah maupun senang. Ya udahlah, kalau begitu aku udah siap-siap kok. Apapun jawaban dari orang tuanya kamu, yang penting aku udah berani ngomong sama orang tuanya kamu. Aku juga mau ngucapin makasih sama kamu karena kamu udah berani buat ngomong sama orang tua aku langsung. Soalnya kan kita udah 1 tahun lebih kita pacaran dan aku juga masih belum berani ngomong sama orang tuanya. Karena aku juga di sisi lain aku pengen ngelihat sikap kamu sama aku, pengen ngelihat perlakuan kamu sama aku. Tapi kayaknya orang tuanya kamu emang udah berhasil ngedidik kamu. Perempuan di luar sana banyak yang cantik. Ya aku bukan mau bahas tentang mantan aku memang banyak. Gak banyak sih, ada. Tapi aku udah tahu kok. Iya, mereka memang cantik, tapi kalau masalah hati dan perilaku serta perlakuannya sama aku, itu gak ada yang seperti kamu deh. Jadi aku merasa aku seperti layaknya seorang raja lah.
dilayani sama kamu dan sikap kamu terus baik sama aku. Nah itu yang bikin aku pengen bareng sama kamu terus nih. Ya, aku bersyukur banget kalau kamu bisa ngerasain nyaman dari aku, Mas. Ya mudah-mudahan aku bakal seterusnya kayak gini sama kamu juga bakal seterusnya sayang sama aku. Dek, apa jangan-jangan ini ayah sama mamanya kamu nih yang pakai peci ini deh? Wah, kok serem banget deh ayahnya. Aduh Mas, kamu tenang aja ya. Aku nggak galak, Ya, cuman aku tenang mah, ngapain aku takut. Lagian kesini aku kan mau ada niatan baik buat ngelamar kamu, Dek. Kecuali aku cuman mau buat kamu ya main-main lah bareng sama kamu, mungkin aku takut. Tapi sekarang udah waktunya, memang udahlah, apapun resikonya aku harus tanggung semua. ya udah kalau gitu kamu relax ya, kamu tenang aja. Ini dia nyamperin ke sini. Berarti ini pacar kamu? Iya, ayah, Mama kenalin ini Mas Bagas, pacar Sinta. Kerja apa? Jadi gini Bu, nama Ibu, Bapak, saya udah lama pacaran sama Sinta. Perkenalkan, nama saya Bagas, Pak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, soalnya tempat untuk kita ketemu soalnya di tempat beginian. Soalnya ini kan kemauan Sinta. Jadi saya udah kemana udah ngajakin kafe, katanya Sinta pengen ke tempat waktu pertama kita ketemu, Bu. Udah gak usah banyak ngomong. Saya juga udah cerita ke Sinta, dan sekarang saya mau menyampaikan hal yang sebenarnya. Kalau saya ke Sinta kan saya cerita misalkan tentang pekerjaan saya yang masih pengangguran, Pak. Apa? Sinta, yang bener dong Sinta. Kita itu dari keluarga terpandang, terus kamu mau ngenalin sama mama Ya sama udah, ayah? dengerin dulu penjelasan Enggak, Mas Bagas. kamu yang harus dengerin. Dia itu seorang pengangguran, Sinta. Kita itu dari keluarga terpandang. Gak pantas banget. Lagian kamu juga berani-beraninya ngedeketin anak saya, sedangkan kamu pengangguran kayak gini. Udah dong, dengerin penjelasan Mas Bagas dulu, Emang Ma. kamu udah berapa lama pacaran sama anak saya? Saya udah 1 Hah? tahun, Pak. 1 tahun? Tapi saya kan udah ada niatan baik. Saya mau ngomong tentang saya yang sebenarnya, tapi kayaknya Bapak sama Ibu kurang. Niatan baik apa? Hah? Kamu udah jelas-jelas memanfaatkan anak saya. Hah? Kamu ini pengangguran. Kamu harus tahu diri. Sedangkan kita, kamu sendiri kan? Dari keluarga yang terpandang. Ayah. Kita pengusaha. Hah? Kamu tuh cuma meluangkan waktu, ayah, untuk ketemu orang yang belum punya pekerjaan kayak gini. Ayah dengerin dulu penjelasan Mas Dengerin apa? Bagas. Hah? Aku udah nyempatin datang ke sini dan nurutin kemauan kamu. Sekarang aku gak mau tahu. Aku bakal jodohin kamu dengan anaknya Pak Arif. Dan kamu harus jauhi cowok ini. Hah? Mas, Sinta nggak mau dijodoh-jodohin. Mas Sinta udah besar, Sinta udah dewasa. Sayang, kamu itu udah ngecewain mama sama ayah. Kamu itu sudah ngebuang-buang waktu kita cuma buat ketemu sama laki-laki gak modal kayak gini. Bisa-bisa dia itu cuma manfaatin kita karena dia tahu kamu itu anak dari orang kaya. Nah, bahkan kepentingan untuk anak sendiri itu dibilang buang-buang waktu ya? Cinta. Udahlah, Bu, Pak, saya sebelumnya saya mohon maaf. Kamu diam. Kamu gak usah banyak ngomong. Iya, tapi Pokoknya kan- aku gak mau tahu ya. Kamu harus ngejauhin dia. Kamu gak boleh ada hubungan lagi sama anak saya. Kalau Iya. sampai kamu masih ada hubungan sama Cinta, ya, aku bakal belajar. Tapi begini ya Pak, Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Kalau Sinta senang sama orang lain, saya nggak masalah Pak. Tapi kan Sinta sayangnya sama saya Pak. Kamu tahu apa? Dan saya Hah? juga nggak dikasih kesempatan. Kamu buat- urus dulu hidup kamu, ya. Kalau kamu sudah kaya, kamu boleh pacaran sama anak saya. Menikah pun kita bakalan merestui. Ya, Ayah ini Udah, gak usah banyak ngomong kamu ya. Mama ini apa-apaan Asal sih, Ma? kamu tahu ya, Sinta sudah kami jodohkan sama Pak Agung. Ma, Dia itu anak kerja sama orang paling terkaya, tahu nggak? Ma ini Sinta itu kamu bentar deh. nggak pantas ya bersanding sama laki-laki rendahan kayak gini. Kamu itu hanya menjatuhkan martabat keluarga, tahu nggak? Berarti Pak Agung itu anaknya Pak Arif ya Pak? Kenapa? Hah? Kamu kenal juga sama aku? Kamu kerja sama dia? Atau masih mau ngelamar kerjaan sama orang itu? Seharusnya kamu itu contoh aku. Ya. Dia itu masih muda, tapi sudah punya segalanya. Dia itu sudah sukses. Hah? Kamu pacaran aja yang diurusin. Sedangkan masa depan kamu masih sembraut. Hah? Mau dikasih makan apa anak saya? Tapi kan- Kalau sampai anak saya itu menikah sama kamu, Ya tapi kan saya bisa jelasin semua Pak. jelasin apa? nggak sekarang gini deh, Ayah sama Mama nggak pernah ngajarin Sinta buat ngerendahin orang lain. Tapi kenapa sekarang di depan mata Sinta, Ayah sama Mama bersikap kayak gini? Sinta, kamu itu harus buka mata kamu. Kamu lihat dong laki-laki yang mau kamu kenalin sama mama sama ayah.
laki-laki model kayak gini? Mah, ini pilihan Sinta, Mah. Sinta yakin dia yang terbaik buat Sinta. Kamu tahu apa tentang hidup, ha? Kamu tuh tahunya cuma minta uang, minta mobil. Pokoknya aku gak mau tahu, mah. ATM dia kamu sita. Iya. Dan Udahlah. semua fasilitas yang kita berikan sama anak kita, kita sita aja. sekarang Sampai gini kamu ya. mau menjauhi laki-laki ini. Cuman gara-gara soal kayak gini ya mau. Soal, gara-gara soal, hah? Kamu jangan menjepelekan dong. Udah sekarang gini deh Pak, Bu. Saya kan kesini, saya mau ngejelasin, tapi saya dari tadi saya ditampar sama ibu. Udah cukup kamu Dan menjelaskan. saya dihina, saya direndahkan. Saya kan masih diam dan saya belum sempat ngejelasin tentang apa-apa. Dan kalian dan bapak sama ibu juga udah. Dengan kamu menjelaskan kalau kamu itu masih pengangguran, kita sudah bisa menafsirkan kehidupan kamu kayak apa. Sekarang bapak pengennya sama ibu gimana? Saya harus seperti Agung. Kamu lihat, Emang bapak sama ibu tahu Agung kerja sama siapa Pak? Ya pasti tahu lah, kita itu harus tahu bibit-bibit sama bobot keluarganya sebelum kita kenalkan sama Sinta. Loh. Daripada Sinta pacaran sama kamu, nikah sama orang kayak kamu, jadi apa anak aku? Mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan cinta? Udah ini udah keterlaluan ya, Mama sama Ayah udah keterlaluan sama Sinta, Sinta. kamu jangan ngelawan mama sama ayah ya. ini semua gara-gara laki-laki ini, mah. Hah? Iya. Sinta berani membentak sama kamu, membentak sama kamu cuma gara-gara ini. Hah? Ayah, Kamu Sinta udah bukan. apain anak saya? Hah? Kamu udah racun di pikirannya dia? Hah? Bapak bisa tanya sendiri deh. Sinta begitu sama saya, mungkin Sinta tahu mana yang terbaik buat dia Pak. Yang terbaik. Kamu Tidak itu baik, cuma kamu. bawa pengaruh buruk buat anak saya, tau nggak? Pengaruh buruk. Dari kecil sama sekarang Sinta belum pernah ngelawan ataupun ngebentak saya sama ayahnya. Tapi semenjak kenal sama gelandangan kayak kamu, Sinta jadi berubah. Ma. Sinta mama kecewa tau nggak sama Sinta? Mas Sinta nggak pernah ngelawan sama Mama sama Ayah. Cuman karena soal ini, Ayah sama Mama jadi ngasih tahu sama Sinta kalau kalian berdua itu suka merendahkan orang lain, suka merendahkan pekerjaan orang lain. Sinta cukup ya, jangan kurang ajar sama mama sama ayah. Cuma karena laki-laki ini ya Sinta. Udah mah, kalau sikapnya Sinta tetap kayak gini, mendingan kita langsung nikahin aja sama Pak. Ayah, Mas Sinta Sama nggak aku. mau, Mas Sinta nggak mau. Udah, ini demi sekarang kebaikan kamu. gini ya, Sinta udah Pak, punya Bu. pacar, Ma. Sekarang gini deh. Yang Bapak maksud Agung, anaknya Pak Arif kan. Sekarang gini, kalau seandainya saya bisa seperti Agung atau bahkan lebih dari Agung, kira-kira Bapak bakal ngerestui saya nggak? Saya Ya bakal langsung meskipun nikahin kamu sama anak saya. Ya, meskipun Hah? Tapi saya- nggak mungkin. Agung itu laki-laki yang sudah mempunyai masa depan yang bagus. ya. Hah? Sedangkan kamu masih pengangguran. Tapi kira-kira Bapak Kamu butuh 2 tahun, 3 tahun untuk menyaingi Agung. Anaknya Pak Arif, tahu nggak? Tapi kira-kira Bapak sama Ibu bakalan nyesel nggak? Karena Bapak sama Ibu udah ngehina saya, udah ngerendahkan saya. Kita nyesel ngehina laki-laki model kayak kamu. Kamu itu nggak pantas sama sekali bersanding sama anakku, tahu? Kamu tuh harus ngaca. Ngaca dong, kamu nggak punya kaca ya di rumah? Ma, udah dong, Ma, Ngaca cukup. sadar diri dengan keadaan kamu yang mau bersanding sama anak kita. Ma, cukup dong, Ma. Mama nggak pernah ngajarin Sinta ngomong kayak gitu. Udah, kamu Udahlah, Sinta, kamu sekarang diem ya. sekarang gini aja Dede. Saya minta waktu buat saya ngejelasin semuanya. Tapi itu pun kalau misalkan berkenan. Seandainya gak berkenan ya saya juga bakalan tetap berusaha buat saya dapetin Sinta ya, walaupun saya ya dari tadi udah ya disepelekan ya, pokoknya bapak sama ibu udah ngehina saya nggak apa-apa karena ibu sama bapak orang tuanya Sinta ya saya masih bisa nerima. Tapi seandainya orang lain yang bersikap seperti ini sama saya itu lain lagi Bu ceritanya. Apa yang mau kamu jelasin sama kita? Yaudah Kamu datang ke sini aja itu cuma buang-buang waktu kita. Dari tadi kamu ngoceh sana sini nggak ada. ya udah Dong, sekarang kasih begini aja kesempatan deh. buat Mas Bagas. Bu, Pak, Ibu sama Bapak sama Sinta sekarang ikut saya. Ini terakhir aja. Kalau misalkan saya masih, ya Ibu sama Bapak masih gak setuju, oke, saya bakalan jauhin Sinta. Kamu nunjukin apa lagi? Yaudah, Bapak Ya. sama Ibu sekarang ikut saya aja. Kalau sampai kamu mempermainkan kita, kamu langsung berurusan dengan aku. Iya Pak, saya kan Bakal udah, habisin kamu. kan saya udah janji setelah ini, kalau misalkan Bapak sama Ibu tetap gak setuju sama saya, nggak apa-apa. Saya bakalan pergi, Udah, saya langsung. bakalan jauhin Mas, Sinta. tapi kamu nggak mau ninggalin Udah. aku kan? Mari, ayo ikut dulu. Ayo, Pak. Ma, tolong Ma. Dari mana? Gung, Ya bos, udah bos. ini Gung. Aku nggak ada di sini. Pak David, kok sama Pak? Lah, nggak, jadi gini Gung.
katanya si Sita, oh ya ini kenalin, ini yang aku maksud, yang aku ceritain. Jadi katanya ini mau dijodohin sama kamu, Gung. Kamu kan anaknya Pak Arif, bener kan? Iya bener. Maksudnya bos? Iya, katanya Sita mau dijodohin sama kamu, Gung. Bentar, bos. Maksudnya bos gimana Pak Agung? Jadi saya kerja ke Pak Bagas berarti, jadinya saya bilang ke bos lah. Kan saya kerja ke Pak Bagas. Jadi aku jelasin dulu deh sama kamu biar kamu gak salah paham. Jadi aku kesini karena aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Aku pengen ngejelasin kalau misalkan aku bukan pengangguran deh, dan selama aku pacaran sama kamu aku punya pekerjaan deh, dan aku juga gak enak yang mau ngomong langsung sama kamu. Akhirnya aku temuin dulu sama orang tuanya, jadi biar sekalian aku ngomong sama kamu dan aku ngomong sama orang tuanya. Berarti selama ini kamu bukan pengangguran? Ya enggak lah. Ya aku pengangguran di rumah soalnya kan aku gak ada kerjaan. Yang kerja kan ada Agung, ada karyawanku yang lain deh. Jadi aku tiduran doang kalau di rumah. Oh jadi ini orang tuanya Sita bos. Oh pantesan bos, tadi Pak David ke rumah, terus ketemu sama ayah saya bos. Pak David pinjam uang, katanya sih buat ketemu menantunya bos. Nah, Mungkin Ayah? Bisa semuanya dong, mana di calon mantu aku. Ayah sejak kapan pinjam uang sama orang? oh, kalau Bapak Mbak Sinta ya sering ke rumah Mbak, sering pinjam uang sama ayah saya. Udah, Emang Mbak Sinta nggak tahu? Saya nggak tahu mas, kalau ayah sama mama saya ada utang sama orang udahlah. lain. Kalau masalah itu aku juga gak peduli deh kan. Tapi Gini Nak Bagas, kita sebagai orang Sinta, kita minta maaf ya tadi udah mungkin keterlaluan, cuma percaya sama kita itu cuma pengen yang terbaik buat Enggak. Sinta. Sekarang gini ya Bu, saya jelasin dulu Bu. Ibu katanya tadi mau menantu seperti Agung. Saya cuma mau bilang Bu, saya bukan mau sombong Bu. Mungkin kalau Agung sekarang masih kerja cari uang buat beli mobil Bu. Tapi kalau sekarang yang Agung lagi cari uang, saya udah ada uang dan mobil saya di rumah juga banyak Bu. Ibu bisa lihat sendiri, di garasi saya itu jajaran mobil Bu. Jadi itu bukan beca Bu. Ya bisa tanya sendiri sama Agung. Ini saya mohon maaf karena saya dari tadi juga direndahin sama ibu, dan saya juga menghargai banget dan menghormati ibu sama bapak. Tapi jangan seperti itu Bu sama orang lain. Mas, Saya cuma kasihan sama Sinta. Mas Sinta benar-benar minta maaf ya atas kejadian ini. Kedua orang tua Sinta sedikit Ya, membuat hati Mas Bagas terluka. ya sebenarnya aku nggak pernah dihina sama orang begini dek. Karena kan banyak orang yang tahu deh sama aku, makanya aku juga agak sedikit gak percaya kalau misalkan ayahnya kamu juga ya bilang pengusaha. Soalnya aku tahu semua di pengusaha di sini. Ini bukan bermaksud aku merendahin orang tuanya, enggak. Aku menghargai banget kok karena mereka berdua orang tuanya kamu. Tapi sekarang terserah mereka berdua. Bapak sama ibu Ayah. mau gimana? Kita selaku orang tuanya sudah kita mau minta maaf sama Nak Bagas karena sudah melecehkan dan merendahkan Nak Bagas tanpa kita mendengarkan penjelasan Nak Bagas. Kalau gitu kita langsung pamit aja ya Ma ya. Iya. Biarkan anak kita sama. Ya udah kalau gitu Mama pergi dulu ya. Nak Bagas titip Sinta ya. Oh iya Bu. Ya udah mama sama ayah jangan selalu merendahkan orang lain kayak gitu ya. Iya sayang. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Iya, ayo Pak. Hati-hati ya. Iya mah. Jadi kok kamu nggak cerita sih Gung kalau misalkan kamu kenal sama orang tuanya Sinta? Saya juga nggak tahu bos kalau mertuanya bos Pak David gitu bos. Iya karena saya sama Mas Agung nggak terlalu akrab sih Mas. Kita hanya tahu kalau kita tetangga aja. Oh, ya udah deh. Kalau begitu, gini Gung, aku minta tolong hutang-hutang semua hutang dari orang tua kita itu untuk lunas saja. Ya kalau misalkan kamu masih pengen dibayar, ya udah aku bayar aja Gung. Kan perusahaan bos yang megang. Ya, makanya Gung, Mau minta bayar ke. kamu takutnya masih hitung-hitungan masalah begituan Gung. Enggak kok bos, saya kan susah senangnya dari dulu sama bos. Ya udah Sang, kalau begitu mending sekarang kita beli cincin aja. Aku nanti malam mau ke rumah orang tua kamu. Iya. Oke? Yaudah sekarang nganterin aku sama Sinta, aku mau beli cincin Gung. Jadi aku lamar dulu, aku mau tunangan Gung. Ya bos. Pak Agung sebelumnya saya juga minta maaf ya soal ayah saya. Enggak apa-apa kok, betulan. Ya kamu ke depannya kalau misalkan orang tua Sinta ya ada kebutuhan ya kamu harus bantu lah. Kamu nggak usah minta imbalan Gung. Siap bos. Karena aku udah, kamu juga harus ngehargain aku. Mereka juga bakalan jadi orang tua aku tuh. Siap bos. Ya
kalau sudah jadi orang tuanya aku, kamu juga harus sungkan sama mereka. Oke? Yaudah sayang, kalau begitu kita langsung ya. Udah. Tadi belakang aja.